Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aun Pangestu. Saya dari Prodi Sains Data dengan NIM 055401 dari UPJJ UTI Jakarta, dan pada hari ini akan membuat tugas ketiga, yaitu tugas struktur data. Berikut videonya. Dan berikut adalah soalnya. Untuk nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili 1 hingga 8. Lakukan pencarian angka dan jelaskan. Baik, pada soal nomor 1, graf.
Selanjutnya beberapa BSF Java BSF. Itu hasil. Baik, untuk yang dan berikut adalah hasil pencarian DFS ya, itu di tahapnya kita memulai pencarian depth first search DFS ini dari node awal A1 dengan target A6, dan jalur eksplorasinya itu yaitu dari A1 kita langsung memilih jalur prioritas pertama yaitu ke A2, lalu A2 DFS segera bergerak ke A4, dan dari A4 DFS ini bergerak ke A7.
Ketika A7 kita lihat bahwa A7 buntu atau tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Karena A7 bukanlah target, DFS harus mundur backtrack ke node sebelumnya, yaitu ke A4. Ke A5. Lanjut dari A5 ia bergerak ke A8, lalu ke A8, mundur lagi dari ke A5, kemudian mundur lagi ke A2. Setelah semua jalur di A2 habis, yang mundur ke A2 ke node awal A1. Dan kesimpulannya hasil DFS ini yang perlu diperhatikan adalah urutan kunjungan partnya yang digunakan DFS. Itu ada A1, A2, A4, A7, A5, A8, A3, dan A6. Ini menunjukkan bahwa DFS menghabiskan banyak langkah, total 8 kunjungan, dan melakukan banyak backtracking hanya karena A6 berada di luar jalur A3, bukan di jalur prioritas pertama A2, dan DFS tidak efisien dalam mencari target di jalur pendek yang bukan merupakan jalur eksplorasi pertamanya. Lalu di pembahasan untuk yang BFS, coba kita start. Sama ya, kita menggunakan targetnya A6, itu node awalnya itu berasal dari A1. Kita mengunjungi A1, dari A1 kita lihat semua tetangganya yaitu A2, A3, A4, dan keduanya belum dikunjungi. Kita segera menambahkannya ke dalam QE. Ada A2 dan A3 ini. Lalu setelah ini kita menemukan target, yaitu tahapnya ada di menambahkan A4 dan A5 ke QE. Dan lanjut setelah itu Anda mengunjungi tahap ke node A3, menambahkan A6, lalu mengunjungi ke bak A4, menambahkan A7, mengunjungi A5, menambahkan A8, dan hasilnya targetnya ditemukan. Dari kesimpulannya yaitu hasil pencarian kita ini sukses. Urutan kunjungan partnya yaitu ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan pencarian ini membuktikan efisiensi BFS ya, walaupun A6 ditemukan belakangan dalam urutan kunjungan BFS. Dan BFS ini menjamin bahwa alur A1, A3, dan A6 adalah jalur terpendek dalam jumlah node dari titik awal A1. Untuk kesimpulan akhirnya yaitu untuk mencari target A6 ini yang berada di luar jalur pendek, BFS adalah pilihan terbaik karena efisien ya, dan menjamin jalur terpendek. Dan sementara untuk BFS ini sangat tidak efisien dan menghabiskan banyak langkah, yaitu backtracking hanya karena A6 bukan target di jalur eksplorasi pertamanya. Mungkin sekian tugas 3 struktur data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.